Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sari Dewi. Saya dari jurusan Bisnis Manajemen di Binus Online. Saat ini saya akan membawakan tugas dari karakter building Pancasila dengan tema tanpa kemiskinan di Indonesia. Untuk agendanya sendiri akan ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Pertama tentunya kita akan membahas latar belakang masalahnya dulu, rumusan masalah, hasil penelitian, solusi yang ditawarkan, dan refleksi pribadi pada saat mengerjakan proyek tersebut. Untuk yang pertama, ini adalah latar belakang masalahnya. Saat ini kemiskinan masih menjadi masalah global yang terus diperjuangkan untuk diatasi. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita sebut dengan SDG ini, penghapusan kemiskinan pada saat ini masih menjadi posisi paling pertama. Karena untuk target dari SDG sendiri untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia untuk tahun 2030. Namun saat ini yang kita tahu kan populasi makin besar dan wilayah geografis yang luas, mungkin nggak sih Indonesia bisa mencapai SDG 1? Kayak saat ini potret kemiskinan di Indonesia itu dari dekade terakhir, angka kemiskinan itu mengalami penurunan, terutama untuk program-program sosial yang diluncurkan oleh pemerintah. Namun dari beberapa persen yang memang sudah menurun di angka kemiskinan, masih ada beberapa penduduk yang memang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut data BPS tahun 2023, angka ini mencerminkan wilayah mana aja sih yang terpencil yang dimana akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu masih sangat terbatas. Meskipun yang kita tahu warga miskin yang tinggal di wilayah perbatasan itu pun nggak lepas gitu dari kerentanan ini. Kemiskinan itu nggak cuman diukur dari pendapatan aja, tetapi juga kualitas hidup dan kesempatan. Kebanyakan anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena mereka terlahir dari keluarga miskin atau yang tidak punya istilahnya tidak punya pendapatan atau siklus keuangannya yang memang tidak baik. Siklus ini makin memperburuk keadaan sosial mereka, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Namun saat ini yang perlu kita pikirkan adalah gimana caranya kita membantu Indonesia untuk bisa mencapai SDG 1 tanpa kemiskinan. Oke, untuk next slide-nya, ini rumusan masalahnya setelah kita melihat dengan latar belakang yang memang saat ini kita hadapi. Yang pertama, bagaimana sih pengalaman individu yang memang pernah mengalami kemiskinan dan berhasil keluar dari kemiskinan tersebut? Yang kedua, apa saja faktor yang mendorong seseorang keluar dari kemiskinan? Yang ketiga, bagaimana peran pendidikan, keterampilan dalam meningkatkan taraf hidup? Apa aja sih harapan dari masyarakat miskin terkait dengan masa depan mereka? Untuk hasil penelitian sendiri, yang pertama ada beberapa faktor tentunya. Pertama itu adalah perjuangan dan ketahanan. Orang yang keluar dari kemiskinan seringkali harus melewati berbagai rintangan tentunya. Dengan kurangnya akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tentunya dengan akses fasilitas pendidikan yang kurang, mereka tidak mampu untuk bisa terjun ke dunia kerja atau mungkin menambah wawasan dengan lingkungan sekitar karena minimnya pengetahuan yang mereka ketahui. Dan tentunya ada perubahan sikap, keberhasilan seseorang atau keluarga yang keluar dari kemiskinan seringkali melibatkan sikap dan mental. Dan biasanya kayak individu yang seringkali memiliki semangat nih untuk belajar, beradaptasi, perubahan, dan meningkatkan keterampilan mereka. Tentunya perubahan sikap ini ya kita bisa sambut dengan nilai yang positif. Dukungan dan peluang, tentunya dukungan dari keluarga, dari teman terdekat, dan dari pemerintah yang dapat membantu individu atau keluarga yang bisa keluar dari kemiskinan. Tentu dengan adanya peluang yang diberikan seperti akses pendidikan, pelatihan kerja, dan program bantuan, ini dapat memberikan kesempatan untuk apa namanya beberapa keluarga atau individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka untuk jauh lebih baik. Keterampilan yang dikembangkan. Individu biasanya yang keluar dari kemiskinan itu mereka pasti mengembangkan keterampilan yang sebelumnya mereka tidak bisa berikan untuk wawasan, tapi mereka bisa sharing atau coba menerangkan ke orang dengan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang memang
saat ini dibutuhkan. Keterampilan itu seperti bisnis, teknik, atau kepemimpinan yang memang sudah ada dari lama. Kayak motivasi dan tujuan. Tentunya kita butuh motivasi nih dari orang sekitar atau orang terdekat kita tentunya yang memang sudah lebih dulu keluar dari kemiskinan ini. Dengan berbagai macam wawasan yang kita tahu, oh dia punya wawasan mungkin yang lebih baik, dia punya wawasan yang lebih mampu dibanding kita. Karena dengan kita diskusi, kita mendapatkan motivasi dari orang, kita bisa tahu nih apa tujuan yang akan kita jalankan. Tentunya siapa sih orang yang mau terus hidup miskin? Tentunya nggak ada. Tapi dengan kita mendengarkan, mengembangkan dan mendengarkan motivasi dari beberapa orang yang memang sudah lebih dulu sukses, itu bisa membantu kita untuk bisa lebih bersemangat untuk mencapai apa yang kita tuju. Oke, untuk selanjutnya ini ada beberapa solusi yang ditawarkan. Tentunya akses pendidikan yang merata. Tentunya ini adalah support dari pemerintah. Itu adalah support yang paling efektif. Biasanya kualitas pendidikan itu menentukan cara kita berpikir. Dan tentunya kalau misalnya kita masih sekolah, mungkin guru yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta kurikulum yang memang relevan dengan kebutuhan kita tuh itu bisa sedikit demi sedikit diperbaiki dan kita bisa mencapai pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain pendidikan, ekonomi ekonomi adalah menjadi kunci dalam penghapusan kemiskinan tentunya. Pemberdayaan ekonomi ini melalui keterampilan, biasanya akses pekerjaan yang layak, pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat ya tentunya diberikan kepada orang yang tepat ya dengan kita bisa mendapatkan istilahnya lapangan pekerjaan yang baik, kita bisa mengembangkan keterampilan kita di perusahaan tersebut dan kita bisa sedikit demi sedikit memperbaiki taraf hidup kita untuk diri sendiri dan keluarga. Bantuan sosial yang tepat sasaran biasanya pemerintah Indonesia itu menerapkan bansos atau mungkin bantuan program lainnya seperti PKH, bantuan tunai BLT ya biasanya yang sering kita dengar. Terus ada bantuan pangan non tunai. Program yang dirancang ini untuk membantu keluarga miskin dengan memberikan bantuan langsung kepada orang yang membutuhkan. Dan tentunya ini harus diberikan sesuai dengan tepat sasaran ya. Jangan sampai orang yang memang taraf hidupnya dia mampu, tapi dia diberikan juga gitu. Padahal sebenarnya masih banyak di area tersebut yang memang tergolong dengan keluarga miskin. Jadi untuk program pemerintah ini lebih baik dijalankan dengan ketat agar bantuan ini diterima dengan orang yang memang membutuhkan. Jadi bantuan ini tidak sia-sia untuk dijalankan. Infrastruktur yang baik ini biasanya lebih ke akses di mana kayak em, individu atau keluarga tinggal di daerah terpencil dan itu bisa menjadi penghambat seseorang untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan ya. Tanpa akses jalan yang baik, layanan kesehatan yang kurang, itu juga akan berdampak pada kesehatan kita sendiri pada saat kita melakukan keterampilan atau kita sudah mulai bekerja nih untuk istilahnya membuat diri kita bersemangat atau hal lainnya dan ini penting banget kita harus menjaga kesehatan karena uh, pada saat kita tidak sehat kita sulit untuk bisa mengembangkan diri kita untuk lebih maju dan lebih baik. Sebenarnya ini yang terakhir adalah kemitraan dengan sektor swasta dan non pemerintah. Biasanya ada kita membagi beberapa sektor dan itu tentunya didukung oleh pemerintah karena untuk mencapai SDG 1 ini perusahaan itu berperan melalui program CSR ya yang biasanya ini kita datang ke panti atau mungkin ke wilayah terpencil atau mungkin ke tempat-tempat yang memang kita tahu banyak keluarga atau individu yang memang membutuhkan biaya atau mungkin bantuan yang memang mereka tidak bisa dapatkan. Biasanya kalau organisasi non pemerintah itu biasanya berkontribusi langsung di lapangan. Nah, sekarang kan udah banyak nih kayak program Kita Bisa, Peduli Lindungi, itu biasanya mereka datang ke lokasi dan mereka cek keluarga mana aja sih istilahnya yang butuh bantuan. Terus anak-anak mana aja sih yang istilahnya bisa diajarkan untuk mendapatkan akses pendidikan yang jauh lebih baik dan itu
yang bisa dibantu biasanya langsung on the spot di lapangan, mereka membantu langsung mengajari anak-anak tersebut atau memberikan fasilitas kesehatan dengan membawa tim medis yang bisa langsung melakukan medical check up di sana. Jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan atau visit untuk cek di mana sih lokasi yang memang banyak orang membutuhkan bantuan untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Oke, ini adalah refleksi pribadi pada saat melakukan proyek ini. Saya sempat berpikir kenapa kita harus peduli gitu. Padahal kan sebenarnya ya itu tanggung jawab masing-masing. Tapi setelah saya pikirkan penghapusan kemiskinan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena nggak mungkin anak-anak yang masih kecil itu merasakan kemiskinan dari mereka kecil. Ya walaupun taraf hidup dari keluarga, individu atau yang lainnya beda-beda. Tapi yang kita yakin adalah masa depan ini adalah penuh tantangan. Jika mereka tidak mendapatkan dukungan dari kita, mereka tidak bisa istilahnya mendapatkan apa hidup yang lebih baik. Apa namanya tentunya dengan dukungan yang membadai, pendidikan yang berkualitas. Hari ini mungkin kita bisa membantu mereka untuk mencari jalan keluar dari kemiskinan dan tentunya kita juga bisa menjadi peran aktif dalam mewujudkannya dan kayak Host Zero Foundation itu salah satu nyata bagaimana kita bisa berkontribusi tentunya dengan berdonasi ya dan istilahnya kita bisa membantu anak-anak dan keluarga miskin untuk bersekolah atau mencari lapangan pekerjaan atau membantu mereka mengejar impian mereka. Karena setiap bantuan yang kita berikan itu apapun itu akan berdampak besar pada masa depan mereka tentunya. SDG 1 di Indonesia tanpa kemiskinan mungkinkah? Tanpa kemiskinan bukanlah hal yang mudah, tapi itu juga nggak mungkin. Kita pasti dengan dukungan yang tepat, baik dari pemerintah, masyarakat, sektor wisata, atau organisasi non-pemerintah, seperti program yang memang kita tahu di Indonesia kayak Kita Bisa, Peduli Lindungi, dan masih banyak lagi, kita bisa membantu mengurangi kemiskinan dan memberikan harapan ke generasi berikutnya. Tentunya didukung dengan kemauan dari individu atau keluarga yang memang masuk ke dalam list tanpa kemiskinan tentunya. Jadi dengan dukungan yang kita berikan kepada mereka, mereka bisa termotivasi untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena tidak semua orang mendapatkan hidup lebih baik dan mereka harus berusaha keluar dari kemiskinan tersebut. Dan kita yang memang taraf hidupnya sudah jauh lebih baik, kita harus membantu, mendukung orang-orang yang memang masih dalam tahap kemiskinan. Dan saya yakin di Indonesia ini bisa sedikit demi sedikit mengurangi apa namanya populasi kemiskinan di Indonesia karena semakin banyaknya generasi baru, semakin banyak peluang kemiskinan yang di Indonesia itu akan meningkat. Ya, tentunya dengan dukungan pemerintah juga, dengan bantuan yang memang pemerintah berikan, kita bisa terus bersosialisasi dengan mereka yang membutuhkan. Dan tentunya ini semua bukan untuk kita, tapi untuk mereka, dan kita membantu agar masyarakat Indonesia bisa jauh lebih baik. Ya, baik itu saja presentasi dari saya. Semoga bisa membantu dan jelas. Ya, terima kasih semuanya.